Sebuah amunisi meledak di antara tentara IDF yang bersiap menembakkan peluru ke arah Gaza. Dilaporkan lokasi ledakan terjadi di kawasan Ataria, selatan pemukiman Sderot beberapa waktu lalu. Mengutip Tribun News pada 17 Mei melansir beberapa sumber utama, tentara-tentara IDF itu dilaporkan terluka buntut terkena ledakan amunisi. Tentara Israel menjelaskan bahwa pihaknya telah membuka penyelidikan atas insiden menarik tersebut. Perlu diketahui sebelum insiden meledaknya amunisi di atas beberapa tentara IDF di Sderot, pada Kamis 16 Mei, 5 tentara Israel justru dilaporkan tewas terkena peluru dari tank Merkavanya sendiri. Insiden itu masuk dalam kasus salah tembak lantaran operator Merkava mengira kelima IDF yang tewas adalah Hamas yang bersembunyi. Lokasi kasus salah tembak itu terjadi di Jabalia. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berikan tuduhan ke pihak Mesir, menuduh Mesir menyandra warga Gaza lantaran menolak bekerja sama dengan pihaknya. Mengutip Tribun News pada 17 Mei melansir media Amerika, Netanyahu berikan tuduhan itu dengan sangat halus, mengingat Netanyahu masih menunggu tercapainya kesepahaman dengan pihak Mesir. Netanyahu mengatakan bahwa penyeberangan Rafah akan dibuka Israel pada 15 Mei lalu jika masalah tersebut ada di tangan Israel. Namun masalahnya itu bukan di tangan mereka dan menyatakan pihaknya tidak pernah menghalangi pembukaan penyeberangan Rafah. Diketahui pernyataan Netanyahu itu muncul sehari setelah Mesir menuduh Israel mengingkari tanggung jawabnya atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Mesir sendiri telah menolak untuk berkoordinasi dengan Israel mengenai penyeberangan Rafah, lantaran merasa khawatir bahwa pengendaliannya nanti akan menjadi bagian dari rencana Netanyahu untuk melancarkan serangan darat besar-besaran ke kota Rafah. Sebanyak 5 tentara IDF dilaporkan tewas tertembus peluru dari tank Merkava Israel pada 15 Mei 2024. Insiden itu masuk dalam kasus salah tembak, di mana operator Merkava mengira kelima tentara itu adalah Hamas yang bersembunyi. Mengutip Tribun News pada 17 Mei melansir Cradle, lokasi salah tembak terjadi di wilayah Jabalia, di mana tank Merkava mengira pasukannya adalah Hamas dan menembakkan 2 peluru ke arah mereka. Setelahnya tentara Israel menyatakan pada 16 Mei bahwa kelima tentaranya tersebut tewas di Jabalia, Gaza Utara, sehari sebelum dalam insiden baku tembak. Diketahui para prajurit tersebut semuanya adalah anggota Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Adapun kelima tentara IDF yang tewas antara lain Kapten Roy Beit Yaakov 22 tahun, Sersan Staf Gilad Arye Boim 22 tahun, Sersan Daniel Kemu 20 tahun, Sersan Ilan Cohen 20 tahun, dan Sersan Staf Bet Zalel David 21 tahun. Hubungan Benyamin Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut kian memanas. Buntut Amerika berhenti mengirim bom berdaya ledak tinggi ke militer Israel. Mengutip Tribun News pada 17 Mei melansir Wala, pernyataan itu dikatakan Netanyahu pada Kamis 9 Mei minggu lalu. Saat itu Netanyahu hanya mengatakan Israel siap berjuang sendiri tanpa bantuan bom berdaya ledak tinggi dari Amerika. Netanyahu menekankan dengan menyatakan bahwa Israel bukan negara yang bisa diperbudak oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Netanyahu dalam pertemuan pemerintah Israel pekan lalu yang terungkap baru-baru ini. Padahal Amerika Serikat sendiri sudah memberikan peringatan secara tidak langsung selama beberapa minggu sebelum Israel mulai menyerang Rafah pada 6 Mei lalu. Namun Israel meremehkan ancaman Amerika Serikat bahwa mereka tidak akan berani menghukum Israel atas serangannya di Rafah. Sehingga akhirnya pada 8 Mei, Amerika Serikat menyatakan telah menghentikan pengiriman bom ke Israel. Namun dalam pidato hari Kamisnya itu, Netanyahu dengan keras kepala menolak permintaan Amerika Serikat dan menolak tekanan dari sekutunya tersebut. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengklaim bahwa Israel akan mengincar negaranya, tepat setelah Israel berhasil mengalahkan milisi pro-Palestina Hamas di medan pertempuran Gaza.
Mengutip Tribun News pada 17 Mei melansir Times of Israel, klaimnya itu disampaikan Erdogan kepada anggota parlemen di Ankara beberapa waktu lalu. Bahkan Erdogan menyebut Israel adalah negara jahat. Ia juga menyatakan bahwa siapapun jangan berpikir bahwa Israel akan berhenti di Gaza saja. Ia mewanti-wanti bahwa Israel baik cepat atau lambat juga akan mengincar Turki. Diketahui pernyataan tersebut dilontarkan Erdogan setelah beberapa bulan terakhir Turki menjadi satu negara paling vokal menyerukan tuntutan gencatan senjata. Erdogan bahkan berulang kali menolak Hamas digolongkan sebagai organisasi teroris dan menyebutnya sebagai organisasi pejuang kemerdekaan. Muncul sosok Muhammad Deif yang disebut menjadi sosok yang bisa memberi kutukan kepada Israel sekaligus militernya. Mengutip Al-Mayadin pada 17 Mei, kabar itu terbit dalam unggahan narasi Al-Mayadin pada 16 Mei 2024. Muhammad Deif disebut sosok pemberi kutukan kepada Israel, walaupun tidak ada indikasi bahwa ia akan menjadi dalang militer. Muhammad Deif tumbuh seperti banyak warga Palestina lainnya di bawah pendudukan Israel dalam kondisi yang menjadikannya pemimpin seperti sekarang ini. Namanya tidak asing lagi, tepat saat ia berkoordinasi dan menangani apa yang bisa dibilang pukulan paling dahsyat terhadap Israel, Operasi Banjir Al-Aqsa. Muhammad Deif memiliki nama asli Muhammad Masri, pemimpin sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam, lahir 65 di Khan Younis. Deif mendalangi berbagai operasi dengan target Israel, termasuk penangkapan tentara IDF di Nakshon Wakshman yang pembunuhannya mengganggu pembicaraan perjanjian Oslo. Deif juga memainkan peran penting dalam kemajuan persenjataan dan taktik Hamas, termasuk aliran roket yang tampaknya tidak pernah berakhir dan jaringan terowongannya yang begitu luas. Hingga kini nama Muhammad Deif menjadi satu di antara banyak sosok yang paling dicari oleh militer Israel. Serangan udara pertama Hizbullah dengan target Israel telah terjadi. Hizbullah meluncurkan beberapa drone dengan isian roket S-5 rudal udara ke permukaan ke Metula. Mengutip Al-Mayadin pada 17 Mei, kabar itu disampaikan Hizbullah dalam sebuah pernyataan pada 16 Mei kemarin. Hizbullah mengklaim bahwa target utama serangan udara mereka adalah pemukiman Israel di Metula. Selain itu, garnisun serta kendaraan Israel di sekitar lokasi militer permukiman tersebut juga menjadi target. Ketika drone mencapai target, mereka lalu menembakkan 2 roket ke kendaraan dan tentara yang berkumpul. Imbasnya menimbulkan kerusakan parah pada pasukan Israel sebelum kemudian melakukan serangan kamikaze. Pusat medis Ziv menerima 3 tentara yang terluka akibat serangan tersebut. 1 dari mereka terluka parah dan 2 lainnya terluka ringan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.